Ya, tema kita pagi hari ini atau siang hari ini adalah ya Rasulullah sungguh agung akhlakmu. Ya, akan disampaikan oleh Gurunda Ustadz Nurisan Muhammad Idris LCMAG. Beliau adalah ya sebagai penemu ya metode sketsa pamal Quran. Nama lengkap beliau adalah Nur Ihsan Muhammad Idris LCMAG. Beliau lahir di Merauke 31 Agustus 1976. Ya, dan pendidikan S1 beliau di Fakultas Hadis dan Studi Islam di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Kemudian S2-nya di program Magister Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PT IKI gitu ya. Dan keseharian beliau atau aktivitas beliau adalah sebagai pengurus MUI Pusat ya, di Komisi Dakwah dan juga sebagai founder sekejap Faham Al-Quran. Oh iya, Afan, saya terlewat kelas level 3 ya. Baik, sebelum masuk ke sesi tausiah. Enggak apa-apa, Gus, enggak apa-apa. Lanjutin aja nanti aja. Iya, di akhir nggak apa-apa ya Ustazah ya. Ya, ya, enggak Sebelum apa-apa. apa namanya? Pembacaan Pengumuman ya. hadis. Iya, Afwan. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu untuk eh, Ustadz Nurisan ya yang akan menyampaikan materi pagi hari ini. Saya masih mencari di akunnya atau menggunakan akun lain ini Ustadz. Baik, baik. Beliau sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, salam. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, kami silakan Zoom ini untuk Ustadz menyampaikan tausiah sesuai tema pagi hari ini. Suaranya jelas ya, Ustaz Agus? Jelas Ya, sekali, Ustadz. Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, betapa besarnya kenikmatan ketika bisa berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Allah. Betapa besarnya kenikmatan ketika bisa berkumpul dengan orang-orang yang mencintai kitabullah, kitabnya. Dan semoga ini menjadi bahagian daripada orang-orang yang bisa merasakan lezatnya keimanannya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mengatakan tentang thalathun, 3 perkara. Man kunna fihi, siapa saja yang mendapatkan 3 perkara ini, maka wajada halawatal iman. Orang ini akan bisa merasakan halawatal iman, kelezatan keimanan. Allahu Akbar. Iman itu punya kelezatan. Iman itu punya kelezatan. Kata Nabi, wajada halawatal iman. Orang itu akan merasakan kelezatan keimanan. Dan di antara adalah wa ayyuhibbal mar'a, ketika dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta karena faktor dunia, karena ayah bapak, suami istri. Bukan karena cinta hubungan dagang, bos karyawan, tapi cinta karena Allah. Cinta karena sama-sama ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Cinta karena ingin menjadi bahagian orang-orang yang terbaik karena Al-Quran. Seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah, Bapak Ibu,
Allah berikan kesempatan orang yang terus mengajar Al-Quran. Orang-orang yang tidak pernah lelah terus untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Waktunya di sela-sela begitu banyaknya kesibukan yang dia punya untuk belajar Al-Quran. Berani untuk meluangkan waktu yang dia punya di sela-sela banyak kesibukannya untuk berbagi, untuk mengajarkan ilmu Al-Quran kepada orang lain. Alhamdulillah, karena itulah hari ini kita berkumpul ya untuk mengekspresikan kesyukuran kita kepada Allah. Syukur atas kenikmatan Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan ekspresi ini Allah terus tambahkan kenikmatan Al-Quran kepada kita sekalian. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Sungguh jika kalian itu bersyukur kepada Allah, maka Allah pun akan menambahkan kepada kalian nikmatnya kepada kalian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini ya insya Allah kita akan sama-sama belajar ya, mendapatkan inspirasi, mendapatkan semangat agar bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Lewat tadabbur akan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Ayat ini yang menjadi inspirasi bagi kita sekalian dan menjadi tema hari kita hari ini dengan judul Ya Rasulullah, sungguh agung ahlakmu. Ya Rasulullah, sungguh agung ahlakmu. Dengan harapan kita pun bisa mencontohi beliau dan kita pun menjadi pemilik akhlak yang agung insyaallah taala. Tapi yang muliakan, sebagai pengantar semua kita bahwasanya pada bulan ini, hari ini ya, 12 Rabiul Awal, kurang lebih 1.500 tahun yang lalu ya, saat umat manusia berada pada kebobrokan yang sangat luar biasa, sampai pada titik banyak mereka yang berdoa, yang meminta, dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada titik mereka itu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sayang yang hormatnya Allah hadirkan seorang manusia. Seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian 40 tahun berikutnya Allah memilihnya untuk menjadi nabinya, memilihnya untuk menjadi utusannya, dan memilihnya untuk mendapatkan kitabul Al-Quran, untuk diturunkan kepadanya Al-Quran ini, yang kemudian ini Al-Quran akan menjadi hidayah, menjadi petunjuk yang mengeluarkan semua kita dari berbagai macam bentuk keburukan menuju berbagai macam bentuk kebaikan. Bapak Ibu, dan itulah ya yang Allah sebutkan Al-Quran tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di akhir surat Syura. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, benar-benar memberikan hidayah, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Allahu Akbar. Siang malam, pagi, siang, sore, malam. Bapak Ibu, meluangkan waktu kita, meluangkan waktunya untuk mengajak manusia untuk beramal dengan Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam, beliau meluangkan waktunya untuk mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia. Kenapa? Karena Al-Quran bukan kitab biasa. Karena Al-Quran bukan kitab biasa. Al-Quran adalah kitabullah, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, dan dengan tujuan beliau kemudian menyampaikan kepada manusia, kemudian dengannya mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan,
keburukan-keburukan menuju cahaya Islam, cahaya kebaikan. Bapak Ibu, inilah yang Allah sebutkan di awal-awal surat Ibrahim pada ayat yang pertama. Kata Allah ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaik. Kitabun, kitab Al-Quran. Anzalnahu, yang kami Allah telah menurunkannya ilaika kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. 6.236 ayat, 23 tahun, pagi, siang, musim panas, musim dingin, berbagai keadaan yang diturunkan. Mas sekalian, buat apa? Litukhrijan nas, agar engkau mengeluarkan manusia, agar engkau wahai Muhammad, dengan itu Al-Quran, mengeluarkan manusia minadz-dzulumat, dari berbagai macam kegelapan, dari berbagai macam kegelapan dalam kehidupan. Kegelapan akidah karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kegelapan ibadah yang dipenuhi dengan ketidakikhlasan, dipenuhi dengan riya, mau dipuji mau dilihat. Kegelapan akhlak, kegelapan muamalah, demikian pula bentuk-bentuk kegelapan yang lainnya. Ilan nur, menuju cahaya Islam. Masya Allah. Menuju cahaya Islam. Bahkan Ibu, rumah kita gelap, bagaimana rasanya? Ya. Kalau kita punya rumah gelap, bagaimana rasanya? Betapa tidak enak. Demikian pula hidup kita ini akan gelap, ya, penuh dengan keburukan. Ketiga, tidak ada cahaya Islam. Namun Allah kirimkan kepada kita Rasulnya Muhammad SAW. Allah bekali dengan Al-Quran kepadanya, buat keluarkan kita dari kegelapan menuju indahnya nur cahaya Islam ini. Cahaya Islam ini. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Ila siratil azizil hamid, menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Bapak Ibu, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka sangatlah pantas kalau lisan ini tidak pernah berhenti untuk mendoakannya. Sangatlah pantas, bahkan wajib bagi setiap lisan ini untuk mendoakannya, untuk bersalawat kepadanya, untuk memberikan salam kepadanya. Karena begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang telah beliau berikan. Bapak Ibu, karena itu Allah mewajibkan kepada kita dalam ibadah kita yang sangat agung untuk bersalawat kepadanya, untuk mendoakannya. Dalam sholat kita, ya, dalam tasyahud kita berdoa dengan mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Coba kita hadirkan. Tatkala kita sholat, setiap kali kita sholat yang fardu, yang sunnah, kita hadirkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Semoga salam keselamatan kepadamu wahai nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikian pula semoga keberkahan, semoga rahmat Allah atasmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita pun disuruh untuk bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat keselamatan kepada Muhammad, Nabi Muhammad. Bapak Ibu, ribuan kali lisan kita mengucapkannya. Kenapa? Karena tanda terima kasih kita kepada beliau. Tanda terima kasih kepada kita kepada beliau yang telah mengarah kebaikan, yang telah menjadi perantara kebaikan, hingga kebaikan ini Islam sampai kepada kita. Padahal bukan perkara yang mudah, Bapak sekalian, agar Al-Quran ini bisa sampai kepada kita. Bukan perkara yang mudah agar ini Al-Quran sampai kepada kita. Karena kalau kita perhatikan sejarah beliau, ketika beliau ini diturunkan kepadanya Al-Quran, ya, beliau mengamalkannya untuk pribadi beliau. Namun kemudian Allah menyuruh beliau untuk menyampaikan kebaikan Al-Quran ini kepada orang lain. Maka disampaikanlah kepada keluarga beliau, disampaikanlah kepada orang-orang di Mekah. Namun Ibu sekalian, apa yang didapatkan? Apakah pujian? Masya Allah, mantap sekali wahai Nabi Muhammad, bagus sekali. Tidak. Namun sebaliknya, mereka mulai melontarkan perkataan yang tidak pantas kepada beliau. Ya, mereka mengatakan, Muhammad, kamu sekarang majnun. Subhanallah. Muhammad, kamu dulu terpuji. Kami kenal engkau sebagai amin, orang yang terpercaya, orang yang baik. Namun sekarang anta majnun, kamu orang yang gila. Kamu orang yang gila. Kenapa? Karena kamu datang dengan sesuatu yang baru yang tidak pernah kami dapatkan dari nenek moyang kami terdahulu. Ya. Ada yang kami dapatkan. Kamu datang dengan membawa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, hanya Allah saja. Ini baru. Kamu datang dengan ibadah sholat yang baru bentuknya, dengan cara ibadah sholat yang baru bentuknya. Maka sekalian mereka mengatakan kepada beliau, anta majnun. Apalagi ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, ya, maka mereka mengatakan, wahai Muhammad, ini kamu baca adalah asatirul awwalin, cerita-cerita dongeng orang-orang terdahulu saja. Subhanallah. Ibu, ini bukan perkara yang ringan. Karena ini tembakannya langsung ke hati. Langsung ke hati. Makian-makian, celaan-celaan. Dan kalau orang tidak kuat hatinya, maka ujungnya bisa berbuat keburukan. Ya. Dan ini pula ya yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Makan ini hampir-hampir membuat beliau bersedih hati dan hampir bunuh diri. Hampir bunuh diri. Ya. Namun Allah menjaga beliau. Dan bahkan Allah kembali menurunkan kitab-kitab Al-Quran, ayat-ayatnya buat menenangkan hati Nabi. Dan bahkan memberikan semangat kepada beliau untuk melanjutkan berbagi Al-Quran kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, dan ini diantara yang Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Qalam ini. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tulis. Ya. Kata Allah, ketika mereka bilang Muhammad itu majnun, maka Allah mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika, sungguh disebabkan nikmat dari Tuhanmu, engkau bukanlah bi majnun, orang yang gila. Mereka bilang gila, maka Allah bilang, ma anta bi ni'mati rabbika majnun, sungguh karena nikmat Tuhanmu, engkau bukanlah orang yang gila, wahai Muhammad. Ketika kamu baca Quran, ketika kamu mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan Al-Baqarah, mengajarkan Sabbihisma rabbikal a'la, mengajarkan ad-du'a yang isinya la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, mengajarkan salat, mengajarkan infak,
Ya. Engkau bukan orang gila. Namun sebaliknya, semua itu ketika engkau ajarkan, engkau amalkan, engkau dakwakan, dan engkau bersabar, akan membuat engkau mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Masya Allah. Wa inna laka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la ajran ghairu mamnun, benar-benar akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Bahkan wa innaka, bahkan sungguh engkau wahai Muhammad, la ala khuluqin azim, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Bapak Ibu, ini ayatnya, ya. Ini ayatnya yang begitu jelas menyatakan bahwa saya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Oh sekalian, kenapa? Kenapa? Karena Al-Quran. Karena Al-Quran. Karena hidupnya siang malam adalah Al-Quran. Hidupnya siang malam karena beramal dengan Al-Quran. Karena hidupnya siang malam karena mendakwakan Al-Quran. Walaupun orang maki-maki, orang hina-hina, orang cela, namun beliau jalan terus. Ya, itulah akhlak yang mulia jamaah sekalian. Itulah akhlak mulia. Ketika waktu-waktu kita ini kita penuhi dengan berinteraksi yang kuat dengan Al-Quran. Dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan hanya mengamalkannya, Ibu sekalian. Bukan hanya mengamalkannya. Kita tahu Allah itu la ilaha illallah. Lalu kita tauhid kepadanya. Kita tidak syirik. Kita sholat. Kita berinfak. Bukan cuma itu. Namun kita tahu Nabi pun mendakwakannya. Nabi pun mengajarkannya kepada orang lain. Maka siang malam kita luangkan waktu kita untuk juga mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Masya Allah, guru kita Ustadz Agus, guru kita Ustadz Musa, guru kita Ustadz Bambang, guru kita Ustadz Rahmat, dan guru-guru kita yang lainnya, ya, mau untuk menyiapkan waktu kita untuk kita sekalian. Dan bukan cuma sekedar menyiapkan waktu biasa, ya, menyiapkannya dengan penuh persiapan agar bisa menyampaikan ilmu Al-Quran kepada kita. Karena ingin agar semua kita pun menjadi orang-orang yang terbaik karena belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkan dan mengamalkannya. Bapak sekali mulakan, maka inilah ya yang diajarkan oleh beliau oleh SAW. Ayo kita berakhlak dengan Al-Quran. Ya. Makanya Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini beliau mengatakan, ya, ketika beliau tahu Nabi itu la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang agung. Apa dia bilang? Dia mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan hal itu adalah dinun azim. La'ala dinin azim. Agama yang agung. Itulah Islam. Berarti kalau orang mau punya akhlak yang agung, sekalian, maka dia harus beramal dengan agama ini secara totalitas. Secara totalitas. Dari tauhidnya, dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari adabnya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Karena itulah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Allah lihat Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba Allah yang terbaik. Jadi hamba Allah yang terbaik. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi suami yang terbaik untuk istrinya. Coba perhatikan diri kita ini sebagai seorang suami, apakah kita ya telah menjadi suami yang terbaik, suami yang hidupnya dengan Al-Quran untuk istrinya? Baik sekalian, Aisyah ya, istri Nabi pernah mengabarkan ya tentang akhlak dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika
Ada salah satu yang bertanya kepada beliau, wahai istri Nabi Aisyah, ya, kamu kan istri Nabi, kamu pasti tahu tentang kebiasaan Nabi, ya. Tolong kabarkan kepada saya. Akhbirini, berikanlah kabar kepada saya. An khuluqi Rasulillah, tentang akhlak, tentang kebiasaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ibu, apa jawabannya Aisyah? Dia balik nanya. Apa dia bilang? Wahai fulan yang bertanya, Ataqra'ul Quran? Ataqra'ul Quran? Apakah kamu baca Quran? Kata dia, "Na'am." Ya, jelas, saya baca Quran. Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Ya, itulah akhlak Nabi. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Apa yang kamu baca berisi perintah-perintah, maka beliau kerjakan, itulah akhlaknya. Apa yang kamu baca berupa larangan, itulah yang Nabi tinggalkan, itulah akhlak beliau. Apa yang beliau kabarkan tentang Allah, tentang hari kiamat, beliau imani, itulah akhlak beliau. Karena Al-Quran. Bahkan secara khusus Aisyah pernah menyebutkan tentang akhlak Nabi dan Al-Quran. Ya, ini lebih detail lagi. Ya, dan ini Masya Allah seharusnya menjadi perhatian setiap suami. Ya, apakah dia telah berakhlak Al-Quran terhadap istrinya ataukah tidak? Ya, Aisyah mengatakan ya, kepada kita, menceritakan apa yang beliau alami setelah bertahun-tahun, ya, setelah bertahun-tahun menjadi istrinya Nabi. Ini 10 tahun menjadi istri Nabi. Dia mengatakan, Ibu, perhatikan ini. Ma doroba Rasulullah. Nabi tidak pernah memukul. Ma doroba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu tidak pernah memukul. Biyadihi, dengan tangannya. Biyadihi, dengan tangannya, ya. Qadiman lahu qattu, sama sekali kepada khadim, pembantunya. Beliau punya pembantu yang selalu bantu urusan beliau. Kata Aisyah, istri beliau, saya itu nggak pernah melihat, saya nggak pernah mendapatkan Nabi itu pernah memukul pembantunya sekalipun. Masya Allah. Walam ro'atan, dan tidak pernah memukul istrinya seorang pun. Istrinya bukan satu, istrinya bukan dua, istrinya bukan tiga, istrinya 9. Ya, yang pernah menikah dengan beliau. Dan Aisyah mengatakan, saya nggak pernah mendengar dan mengetahui beliau itu pernah memukul, ya, sekalipun kepada istri-istri beliau. Allahu Akbar. Bertahun-tahun hidup dengan istri-istri beliau, maka beliau tidak pernah memukul dengan kedua tangannya. Masya Allah sekalian. Ayo, ya, sebagai suami, kita yang diri kita masing-masing. Bagaimana perangai kita kepada istri-istri kita? Ya, ya, ya. Namanya manusia, istri pernah berbuat salah, ya. Namun, apakah sampai keluar dari lisan kita kata-kata ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran yang membuat hati tidak enak? Sekalian, Anas, seorang sahabat Nabi yang bertugas untuk membantu urusan Nabi. 10 tahun lamanya kurang lebih. Ya, ya. Ini Anas 10 tahun lamanya beliau melayani kebutuhan Nabi. Baik hal yang beliau kerjakan, disuruh ini, dilarang ini, dan seterusnya. Namun Anas kemudian menceritakan kepada kita apa yang beliau alami, ya. Beliau alami selama berinteraksi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan Nabi itu tidak pernah mengatakan uffin, ya, mengatakan waduh, mengatakan nggak pernah mengeluh terhadap apa yang saya perbuat atau apa yang saya nggak perbuat. Kata beliau, ya, Nabi itu nggak pernah, ya, nggak pernah memberikan komentar kepada apa yang saya kerjakan. Namun kurang pas. Kenapa kamu berbuat seperti begitu? Subhanallah. Beliau nggak pernah memberikan komentar kepada apa yang saya kerjakan namun kurang pas. Kenapa kamu berbuat seperti itu?
Demikian pula sebaliknya. Nabi nggak pernah komentar, ya, apa yang saya nggak kerjakan, dengan mengatakan, kenapa kamu nggak mengerjakannya? Subhanallah. Karena itulah anak Nabi. Beliau mengatakan, kana ahsanan nasi khuluqan. Karena Nabi itu adalah pemilik akhlak yang paling mulia. Adalah pemilik akhlak yang paling mulia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah sebahagian penggambaran daripada kisah-kisah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, yang intinya mau menekankan kepada kita, ayo kita berakhlak seperti akhlak beliau SAW. Alhamdulillah, Al-Quran datang kepada kita, ya, untuk mengantarkan kita menjadi pribadi yang terbaik, menjadi suami yang terbaik, menjadi istri yang terbaik, menjadi anak yang terbaik untuk orang tua kita, menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita, menjadi warga yang terbaik untuk negara kita, untuk negeri kita, menjadi pemimpin yang terbaik untuk warga kita, dan seterusnya sekalian. Masya Allah, Al-Quran datang dengan hidayah, dengan petunjuk-petunjuk untuk semuanya. Namun, ya sekalian, kita tidak mungkin untuk bisa melaksanakan ini semuanya, lalu mendapatkan akhlak yang mulia ini, kalau kita tidak mau belajar akan makna-makna ini. Ya. Kita nggak mungkin ya bisa sampai pada tingkat orang-orang yang punya akhlak yang mulia, yang mendekati akhlak Nabi, kalau kita nggak mau meluangkan waktu kita untuk belajar akan makna-maknanya. Sehingga Masya Allah, ya, betapa penting ya kita meluangkan waktu-waktu kita, ya, agar kita bisa belajar Al-Quran untuk bisa memahami kitab Al-Quran. Karena disitulah awal keberkahan Al-Quran. Ketika mereka yang membacanya, mendengarkannya, disertai dengan memiliki pemahaman yang baik akan makna-maknanya. Karena Al-Quran itu ada keberkahan padanya. Dan keberkahan itu didapatkan ketika mereka yang membacanya, mendengarkannya, bisa mentadaburi akan makna-maknanya. Bapak Ibu, inilah yang disebutkan pada surat Shad ayat yang ke-29. Allah berkalam, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran yang kami Allah telah menurunkannya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Banyak manfaat di dalamnya. Banyak kebaikan di dalamnya. Bapak Ibu, bagaimana mendapatkannya? Langsung Allah sebutkan sesudahnya. Liyadabbaru ayati. Kalau mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya, memahami dengan baik ayat-ayatnya, menghayati dengan dalam ayat-ayatnya, ya, bukan sekadar dibaca, bukan sekadar didengarkan, tapi paham dengan dalam, mengerti dengan dalam, dengan baik ayat-ayatnya. Dan ini harus dengan belajar serius. Ini harus dengan keberanian, kesiapan untuk meluangkan waktu-waktu kita. Tidak pandang berapa umur kita. Tidak pandang di mana kita berada. Tidak pandang siang, tidak pandang malam. Ya. Kita harus merubah gaya hidup kita, Bu sekalian. Ya. Kadang-kadang kita keluar dari zona-zona kenyamanan. Sampai ada yang belajar, Masya Allah, di tengah malam. Jam 1 malam, jam 2 malam. Karena berada di belahan negeri di mana dia harus belajar pada waktu tersebut. Teman-temannya mungkin di waktu pagi, di waktu siang. Tapi waktunya dia di waktu yang berbeda. Di waktu yang berbeda. Ya. Tapi itulah harga yang harus kita bayar agar kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa lihat dabbaru ayatihi. Bisa mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan keberkahan ini. Kalau kita tadabur, Masya Allah, kita akan mendapatkan begitu banyaknya mutiara-mutiara yang tersimpan di dalamnya. Kita mendapatkan begitu banyaknya permata-permata yang tersimpan padanya. Yang kalau kita kalungkan di leher kita, kita hiaskan pada badan kita, dalam bentuk kita mengamalkannya, maka ini insya Allah
yang akan membuat hidup kita ini begitu berkualitas. Membuat hidup kita ini begitu berkualitas. Ujungnya kemudian akan membuat hidup kita semakin bagus di dunia. Dan puncaknya semoga dengannya Allah izinkan kita untuk bisa dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Bersama-sama dengan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dengan para sahabatnya, dengan para keluarganya yang soleh, dengan nabi-nabi yang lain, termasuk bersama-sama dengan Ahlul Quran. Al-Quran dalam setiap masa, termasuk semoga dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita yang saat ini berusaha untuk menjadi Ahlul Quran sejati, menjadi pecinta Al-Quran sejati. Alhamdulillah Bapak Ibu membelakan, kita berharap bahwasanya hari ini ya adalah hari yang penuh berkah. Hari yang kembali memberikan semangat kepada kita untuk melanjutkan belajar kita ini. Alhamdulillah hari ini kita hadir, ya. Kesyukuran atas kenikmatan yang Allah berikan kepada sebagian teman-teman kita, ya, Bapak Ibu yang telah melewati kelas level 1 di kelas S. Masya Allah, 20 kali pertemuan. Ya. Bukan pertemuan yang biasa. Ya, Bapak Ibu, bukan pertemuan yang biasa. Karena kita bisa menyaksikan, kita bisa merasakan bagaimana betul-betul bedanya pertemuan-pertemuan dalam program pelatihan sekejap ini. Setiap pertemuan bukan cuma sekedar hadir dengan fisiknya, hadir dengan telinganya, kemudian selesai. Bukan. Namun hadir dengan membawa beban-beban, dengan membawa tugas-tugas yang harus dikerjakan yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena kita bukan pengajian biasa. Kita ini adalah kelas pelatihan. Kelas pelatihan yang harus kita lewati karena kita mau berubah, Bapak sekalian. Kita mau berubah karena kita merasa tidak punya kemampuan seperti anak-anak kita di sekolah formal yang harus meluangkan waktu mereka bertahun-tahun, 3-6 tahun, pagi, siang, sore, malam di pesantren, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan orang tua mereka agar mereka bisa belajar Al-Quran, agar mereka bisa menjadi orang-orang yang soleh, agar mereka bisa mendoakan, membawa kebaikan untuk orang tua mereka yang telah meluangkan harta mereka untuk mensekolahkan mereka di pesantren. Sekalian, kita tidak harus begitu. Tapi bagaimana juga kita sadar, ya, karena kita telah melewati ini semuanya, dalam pertemuan-pertemuan di level 1 kelas S. Masya Allah, ya. Belajar di kelas, ditambah lagi dengan belajar bersama di ruang kelas. Belajar di kelas level 3, Masya Allah. Semakin tinggi levelnya, ya jelas Ibu Sudarni ya. Ya orang bilang semakin muda, betul semakin muda. Tapi yang namanya semakin tinggi levelnya itu Bu, biasanya juga semakin berat, ya. Semakin berat tingkatannya, ya. Semakin berat tingkatannya. Tapi bersyukur kepada Allah karena Allah dengan rahmatnya memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melewatinya. Dan pada akhirnya semua kita bisa merasakan apa yang telah dapatkan setelah melewati level 1 ini, demikian pula level yang ketiga ini. Bapak Ibu, ini menjadi contoh dan pelajaran buat yang lainnya. Ya, yang sekarang mungkin masih sedang belajar di level 1. Ya, ayo semangat merampungkan level 1. Bagi mereka yang sedang belajar di level 2, ayo rampungkan level 2, masuk level 3. Karena hari ini mereka, ya, kita melihat mereka yang selesai level 3, ada usianya 70 tahun, ada usia 77 tahun, Masya Allah, ya. Ini banyak sekali nih kelasnya yang usianya 70 tahun, Ibu Sudarni, ya, Ibu Halimah yang lainnya, Masya Allah, ya, ya. Dan bagi mereka yang sudah selesai level 3 sekalian, ya, kita punya ibu-ibu, bapak yang kelasnya sekarang sampai level 5 dan mau selesai dalam 2-3 bulan ke depan. Dan usianya jauh-jauh di atas kita. Ya. Ada Ibu Sri Mulyani yang usianya sekarang ini kurang lebih 82 tahun. Ya. 82 tahun. Masya Allah, bayangkan sekalian. Tapi ya, bagi mereka bersama beliau di kelas beliau bisa merasakan bagaimana semangatnya beliau ketika belajar. Tugas-tugasnya beliau
selesaikan, melewati, dan membuat iri, ya, membuat iri teman-teman mereka yang masih muda-muda, tapi iri yang kebaikan. Kenapa Ibu Sri bisa 60 tahun lebih? Saya Pak Agus yang baru 30-an, ya. Saya yang Pak Endang baru 50-an. Saya yang Ibu Irsan yang baru 50-an ini belum selesai. Udah sama-sama sama suster. Sama Bapak Ibu yang suster. muliakan, semoga ini bisa menjadi motivasi bagi semua kita. Sekali lagi, kami berharap bahwasanya hari ini, ya, hari yang penuh berkah, hari yang terus memberikan semangat kepada semua kita untuk melanjutkan belajar kita di level-level berikutnya, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8. Ada yang nanya, Ustadz, ini cuma sampai level 5 ya? Tidak. Sampai kapan? Sampai level 30 sampai 30 juz. Kalau tamat, masih enggak? Ya, ini kalau dihitung satu level itu kan rata-rata setengah bulan, setengah tahun, 6 bulan rata-rata. Berarti kalau Ibu Sudari sekarang umur 70 tahun, Ibu level 3 perlu lagi sekitar 15 tahun untuk merampungkan, 14 tahun kurang lebih. Ya. Jadi umurnya berapa, Bu? 70 tambah dengan 15 tahun, Bu, 84 tahun Ibu Sudari, ya. Kalau Ibu Halimah sekarang usia 77 tahun. Ya, level 3 masih perlu lagi sekitar 14 tahun. Berarti berapa itu? Ya, sekitar 90 tahun lagi, ya, baru bisa menamatkan Al-Quran ini. Namun, ya, sekarang saja, Bu, nggak usah lagi mikir, ya, levelnya, Bu. Tapi apa? Mikir diri kita ini terus, ya, terus diluangkan waktu kita belajar. Semoga, ya, kalau memang Allah takdirkan kita meninggal, ya, pada sebuah level kita meninggal dalam keadaan sedang belajar. Demikian pula, ya, yang sekarang mengajar dan sudah selesai, Ustadz Rahma, saya mau 3, jangan berhenti. Ustadz Bambang, Ustadz Agus, Ustadz Musa yang selesai level 2, jangan pernah berhenti. Ayo terus belajar, mengajar lagi level yang sama, ya. Bahkan minta lagi untuk bisa mengajar level yang berikutnya, level 2, level 3, level dan seterusnya. Semoga kalau benar-benar Allah takdirkan kita dipanggil, kita dalam kondisi sedang belajar atau mengajar Al-Quran. Karena itulah kondisi yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Bapak sekalian, semoga hari ini sekali lagi benar-benar memberikan semangat kepada kita untuk terus maju ke depan. Inilah yang kita harapkan sekalian, ya, daripada kebersamaan kita ini, Masya Allah. Bahkan bukan sekedar belajar sekarang ini, Bu. Banyak yang sudah berpindah menjadi seperti keluarga, ya, rindu untuk bisa bertemu, rindu untuk bisa bersama-sama. Bahkan sudah lebih daripada itu, kita sekarang bersama dalam beramal, ya, diantaranya adalah punya impian untuk bisa membangun masjid dan pesantren sekejap, ya. Alhamdulillah kurang lebih 2 tahun masa kita ini bergerak, dan alhamdulillah 2 pekan lalu sudah sampai pada titik pembersihan lahan, ya. Lahan sekitar 1,8 hektar lahan tersebut. 7.000 yang diwakafkan telah dibersihkan. Sudah kelihatan itu gunung-gunungnya, sudah kelihatan itu sungai-sungainya, sudah kelihatan itu jembatan-jembatannya, sudah kelihatan. Karena semua sudah terbuka. Dan semoga kita bersama lagi melanjutkan untuk membangun masjidnya 4 lantai. 2 lantai ke atas, 2 lantai ke bawah. Karena di bawah lereng menuju sungai, ya. Akan dibangun bangun asrama putranya, asrama putrinya, kemudian dibangun kelas-kelasnya, dibangun guest house, ya, guest house, rumah untuk tamu-tamunya. Kalau nanti datang Pak Agus, datang Pak Endang, datang Ibu Sudari, ada tempat, ya. Kenapa? Karena itu punya Anda semuanya. Karena itu punya Anda semuanya. Kita ini cuma jadi tukang, ya. Tukang mengatur, tukang majak-majak agar bisa kita bangun sama-sama. Karena ini adalah wakaf. Wakaf untuk kita bangun pesantren, ya, dengan masjidnya 4 lantai, asrama putranya, asrama putrinya, kelas-kelasnya, ya, bangunan untuk guru-gurunya, demikian pula untuk tamu-tamu kita 4 lantai, semuanya 4 lantai. Karena tempatnya ya nggak kecil, nggak besar bagi pesantren. Makanya bangunnya naik ke atas. Namun ini adalah simbol daripada haram besar kita. Dan kita yakin, ya, kita pasti bisa. Kita pasti kuat. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha kuat. Allah Al-Qawi. Karena kita yakin
Kita punya Allah yang Al-Qadir, yang Maha Kuasa, yang mampu untuk memberikan kepada kita apa yang menjadi harapan kita. Apa menjadi harapan bersama kita. Ya, inilah harapan kita bersama sekalian, dan kita bekerja. Saling menguatkan, saling mengajak, saling mendorong untuk berwakaf, saling mendorong untuk berdonasi. Semoga bergerak, ya, satu persatu bisa terbangun, dan semoga harapan kita untuk bisa membangun masjid Al-Hijab karena Allah, membangun pesantren Allah bisa kita wujudkan. Dan semoga dengannya Allah izinkan kita untuk bisa dibangunkan olehnya bangunan di surga kelak. Dan kita bisa bertetangga nanti di sana, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita bisa bertetangga di sana. Ibu Samsia, Ibu Sudarni, Pak Agus, ya, Ibu Gayatri, semuanya. Kita berharap kita bisa tinggal bertetangga dengannya. Oh, itu Ibu. Oh, itu Bapak. Dulu sama-sama belajar. Sama-sama belajar waktu di dunia. Dan sekarang Allah berikan kepada kita gantinya. Ya, gantinya dengan dibangunkan bagi kita istana. Istana bersama-sama dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Nabi-Nya Muhammad SAW. Dekat dengan para sahabatnya. Semoga. Bapak Ibu, makanya jiwa ini nggak boleh pernah lelah. Ya. Jiwa ini tidak boleh pernah lelah untuk belajar Al-Quran. Jiwa ini tidak boleh pernah lelah untuk mengajarkan Al-Quran. Jiwa ini tidak pernah lelah untuk beramal Al-Quran. Bagaimana bentuknya? Karena kesempatan kita untuk hidup cuma sebentar. Namun harapan kita begitu besar. Harapan untuk bersama dengan Allah surganya. Bapak Ibu, ayo terus saling memberikan semangat, saling mendorong, saling mensupport. Semoga Allah terus jaga kita menjadi orang-orang yang bersama dalam Al-Quran. Demikian dari saya sekalian. Mohon maaf atas semua kekuasaan selama ini. Kami yakin dan percaya, ya, sekian lagi membersamai Bapak sekalian. Sampai sekarang yang paling senior adalah level kelima, ya. Kami yakin di sana banyak kekurangan. Namun inilah upaya yang kami bisa berikan. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa ini, mengampunkan dosa guru-guru kita semuanya, mengampunkan dosa-dosa dan kesalahan murid-murid kita semuanya, dan terus Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada semua kita, memberikan kebaikan di dunia dan mengizinkan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan di akhir kelak bersama dengan Rasul-Nya dan puncaknya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron wa jazakallahu khairan pada Gurunda yang telah memberikan materi pada kesempatan siang hari ini, ya, tausiah kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan bisa memberikan semangat, ya, motivasi kepada para peserta, ya, pelatihan ataupun hadirat yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Baik, ada banyak sekali hikmah yang bisa diambil, dicatat, ya, terutama berkaitan dengan akhlak Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana keseharian beliau yang terutama berkaitan dengan keluarga, ya. Masya Allah, ini bagi bapak-bapak gitu, ya, ini perlu kita renungkan bersama. Dan juga lain-lainnya berkaitan dengan Al-Quran, akhlak Al-Quran, ya, bagaimana keseharian dan terutama bagi kita para penuntut ilmu, ya, bagaimana agar tetap terus memiliki semangat, ya, belajar. Kalau tadi, ya, banyak yang bertanya sampai level berapa, betul seperti kata Ustadz, ya, sampai level berapa. Jadi kalau belajar kita tidak perlu tanya sampai level berapa atau sampai kapan, karena intinya belajar adalah selama kita masih hidup. Jadi nikmati prosesnya gitu kalau kita belajar. Kalau kita berkaitan dengan dunia, mungkin kita berpikir tentang target, ya. Tapi ini berkaitan dengan dunia dan akhirat. Maka nikmati prosesnya. Allah akan bukakan ilmunya setahap demi setahap, ya, sedikit demi sedikit. Maka kita perlu bersabar. Ya, jadi kalau menuntut ilmu tergesa-gesa, ya, jadi kurang juga, ya, manfaat yang akan kita rasakan. Baik. Allah hi Allah kiya karo, dukh na kisi ko diya karo, jo duniya ka malik hai, naam usi ka liya karo. Allah
ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो।